Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Apa kabar pejuang kampus calon mahasiswa baru? Kali ini saya akan memberikan informasi keuntungan apa saja yang akan kau dapat ketika kau lulus sebagai KIP atau mahasiswa pendaftar KIP kuliah. Ya, jadi calon mahasiswa baru pembuatan akun LTMPT untuk lulusan 2022 baik yang akan mendaftar di SNMPTN yaitu siswa eligible ataupun siswa yang akan mendaftar di SBNMPTN besok itu akan dimulai. Nah, kali ini saya akan membahas tentang KIP kuliah. Nah, jadi apa saja keuntungan yang akan kau dapat, yang akan kalian dapat di kalau jika sekiranya dan saya doakan semoga lulus, apa saja yang akan kalian dapatkan dari keuntungan KIP kuliah ini. Nah, jadi sebelum saya akan bahas tentang keuntungan KIP kuliah, saya akan membagi jadwal. Dan jadi pendaftaran akun siswa KIP kuliah itu akan dimulai di bulan Februari dan akan ditutup di bulan Desember. Karena proses seleksi di bulan Desember itu sudah masuk dalam proses penetapan kelulusan KIP kuliah. Nah, jadi dari bulan Februari di bulan depan itu sudah mulai dibuka pendaftaran KIP kuliah oleh siswa. Nah, jadi perbedaan antara KIP kuliah dan bidik misi ini, yang pertama itu adik-adik saya lihat di grup dan di kolom komentar saya masih bertanya-tanya tentang bidik misi. Sebetulnya dari 2019 itu bidik misi sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada, sudah diganti atau dialihkan dengan KIP kuliah. Nah, kalau bidik misi itu pendaftarannya secara rekomendasi siswa melalui akun sekolah, direkomendasikan oleh sekolah. Tapi kalau KIP kuliah ini keuntungannya yaitu siswa dapat mendaftar secara mandiri tanpa harus ada rekomendasi dari sekolah. Untuk ketentuan dan prosedur yang KIP kuliah sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, silakan ditonton. Nah, jadi sebelum saya akan bahas keuntungan, jadi ini ada tata caranya. Jadi siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di website sistem KIP kuliah pada laman KIP kuliah Kemendikbud. Pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, jadi nomor induk kependudukan, kemudian NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi NIK ini kan ada di kartu keluarga ataupun KTP adik-adik yang sudah memiliki KTP. Dan NISN ini biasanya ada di ijazah. Untuk adik-adik yang lulusan 2022 itu dapat melihat NISN itu di raport atau langsung ditanyakan di sekolah ataupun bisa diakses di website NISN Kemendikbud. Nah, untuk NPSN ini adik-adik kalau adik-adik kesusahan untuk melihat NPSN, saya sarankan adik-adik langsung ketik misalnya di Google NPSN misalnya sekolah saya SMA N1 Bolang Hitang Timur. Nah, jadi adik-adik langsung akan muncul ini NPSN sekolah. Nah, jadi tidak perlu khawatir, semua dipermudah. Nah, yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Namun yang di nomor 3 ini, kemarin saja ada salah satu anak, orang tuanya pegawai negeri, saya coba untuk mendaftar KIP kuliah dan apakah dia layak, dan ternyata semua siswa itu pemberitahuannya layak untuk mendapatkan. Karena kenapa? Karena penentuan kelulusan KIP kuliah itu akan menentu bukan pada saat pendaftaran, tetapi pada saat validasi oleh kampus. Jadi kampus akan melakukan validasi dan verifikasi kelayakan siswa ini untuk menerima KIP kuliah. Kemudian yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Makanya adik-adik daftarkan dengan email yang aktif karena ada nomor pendaftaran dan kode akses yang akan dikirim. Kemudian siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Jadi adik-adik
Untuk saat ini yang dibuka baru pembuatan akun. Setelah pembuatan akun itu di tanggal 14 Februari itu ada pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Ada juga seleksi bersama masuk Politeknik Negeri dan melalui KIP Kuliah juga harus didaftar di portal KIP Kuliah. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal Sistem Informasi Seleksi Nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkron dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan segmen host to host. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah nyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi. Jadi ketika kalian lulus SNMPTN misalnya, maka KIP kuliah itu belum sepenuhnya lulus. Jadi ketika sudah diterima di SNMPTN, kampus akan melakukan kelayakan apakah adik-adik atau kalian berhak menerima KIP kuliah atau tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan. Nah, ini saya perlihatkan salah satu siswa saya. Jadi ini juga termasuk adik saya. Jadi karena dia memiliki kartu, namun di DTKS dia belum terdaftar, tapi dia memiliki kartu sehingga kartu KIP kuliahnya saya scan dan saya dokumentasikan di sini. Adapun tadi proses sinkronisasi, jadi yang ini. Jadi adik-adik untuk mendaftar KIP kuliah itu adik-adik harus mengklik seleksi ketika selesai mengisinya. Jadi adik-adik ada video saya sebelumnya apa-apa yang akan diisi. Adik-adik akan memilih jalur seleksi dan mengklik daftar. Di sini biasanya ada daftar SNPTN, diklik, kemudian adik-adik akan menunggu ini sinkron ini. Jadi sinkron ini akan tersinkron. Jadi apa saja yang dipersiapkan dalam KIP kuliah itu ada di video saya sebelumnya. Nah, keuntungan KIP kuliah itu adik-adik, jadi selama 8 semester itu adik-adik akan menerima biaya hidup sebesar 5.700.000. Namun biaya hidup ini tergantung di daerah masing-masing. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Jadi tergantung kota dan provinsi adik-adik kuliah atau di mana kampus adik-adik kuliah. Nah, biaya pendidikan ini tergantung akreditas. Jadi ada yang 4 juta, jadi ini sepenuhnya diterima, biaya hidup itu diterima semuanya melalui bank yang sudah dituju oleh KIP kuliah. Nah, jadi adik-adik keuntungannya sangat luar biasa. Yang lain berusaha membayar UKT selama 8 semester, adik-adik tidak akan membayar sama sekali, bahkan adik-adik menerima biaya hidup yang luar biasa. Menurut saya ini sangat membantu. Kalau di bidik misi itu kemarin sekitar 4 juta dan itu rata, tidak disamaratakan di semua daerah. Tapi kalau KIP kuliah itu tergantung provinsi di mana adik-adik atau kalian kuliah. Nah, jadi adik-adik saya doakan tahun ini, tahun 2022 nantinya adik-adik bisa lulus seleksi nasional, jalur seleksi, dan bisa ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Nah, adik-adik, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan dinyalakan loncengnya, karena saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara mendaftar KIP kuliah yang baik dan benar. Oke.